Shalom adik-adik, wah kakak senang banget pada hari ini kalian masih tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah persekutuan taruna kita pada hari ini. Kalian tetap sehat dan kalian tetap mengikuti protokol kesehatan ya adik-adik di rumah maupun di luar. Oke, sebelum kita memulai ibadah persekutuan taruna kita pada hari ini, mari kita memulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Mars Taruna dan Sambil Bangkit Berdiri. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul dan bersemangat untuk mengikuti ibadah dari rumah ini ya Bapa. Mohon berkati ibadah persekutuan taruna ini ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Amin. Mazmur pujian kita pada hari ini terambil dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 5. Di bawah perikop nyanyian syukur karena berkat Allah. Ayat yang menjorok keluar kakak yang baca, ayat yang menjorok ke dalam adik-adik yang baca.
Nyanyian syukur karena berkat Allah. Bagimulah pujian-pujian di Sion ya Allah. Engkau yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua orang yang hidup. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Pada hari ini dipimpin oleh Kak Jessie. Dipersilakan waktu dan tempat. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita saling berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak atas segala berkat penyertaan Yesus. Kau sudah menguatkan kami untuk ibadah persoalan karma ya Bapak. Berkatilah ibadah kami ini, berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapak. Kiranya pemberitaan firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami dari awal pertengahan. Terima kasih ya Bapak, hanya kepada-Mu kami mengucap syukur. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Mazmur 127 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mazmur 127 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kita membaca slide-nya Mazmur ya. Kakak undang rekan-rekan adik-adik untuk berdiri. Mazmur 127 ayat yang pertama sampai yang kelima di bawah perikop berkat Tuhan pangkal selamat. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Silakan duduk.
bahas dulu kitab Mazmur. Kitab Mazmur diambil dalam bahasa Ibrani yaitu Mizmor atau seringkali diajar sebagai Mizmor yang berarti nyanyian, sebuah nyanyian atau dinyanyikan dengan iringan musik. Kita mesti sering menggambarkan Mazmur itu dengan Raja Daud. Dia selalu membuat nyanyian-nyanyian pujian, nyanyian untuk penyembahan Tuhan, nyanyian syukur atas berkat Tuhan, ada doa permohonan, perlindungan, penyelamatan, ada doa mohon pengampunan dan masih banyak lagi. Tapi kalian tahu nggak kalau Mazmur sebenarnya bukan cuman Nabi Daud aja yang nulis. Ada beberapa nabi dan penulis yang ikut andil dalam tulisan Mazmur. Yang pertama Nabi Daud jelas. Terus Salomo anaknya, Bani Korah, Yedutun, Etan dan Asya. Jadi mereka menulis akhirnya dirangkum dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini masuk dalam kitab Musa, Pentateuch namanya. Sebelum kitab Musa itu ada banyak, ada lima bagian. Jadi Mazmur dibagi dalam 5 bagian. Dia dibagi jadi ayat dari ayat 1 sampai 41, ayat 42 sampai 72 dan seterusnya. Dan Mazmur kita kali ini ayat yang pasal yang ke-127 itu masuk dalam bagian kelima yang ditulis oleh Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Yang tadi kita udah baca, apa sih maksud dari firman kita pada pagi hari ini? Apa yang mau digambarkan Raja Salomo dalam Mazmur 127 ini? Pertama, kita lihat ceritanya dulu. Jadi cerita dari Mazmur ini adalah ketika Raja Daud ingin membuat bait Allah untuk yang khusus untuk Allah, dia ingin membuat sendiri baitnya, tapi ternyata Allah tidak menghendaki keinginan baik tersebut. Bukan karena Allah tidak ingin dia membangun bait Allah untuk dirinya, hanya saja ketika kan Raja Daud ini pemimpin perang dulu. Selama perang dia sering berperang melawan musuh-musuh dan banyak menumpahkan darah. Jadi itu yang membuat Tuhan tidak berkenan bahwa Raja Daud untuk membuat bait Allah untuknya. Akhirnya karena Raja Daud tidak bisa membuat bait Allah, Tuhan Allah memilih anaknya Raja Salomo untuk menggantikan Raja Daud. Coba kalau kita misalkan ya, kita di posisi Raja Salomo, pasti kita bakalan kaget kan? Harusnya bukan tugas kita, tapi kita harus melaksanakan apa yang jadi pilihan Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan sama kita harus laksanakan. Kita pasti takut. Gimana ya? Kita bisa nggak ya ngelakuin ini? Kan bukan tugasku, ini bukan kemampuanku, ini bukan apa yang aku bisa nggak ya? Pasti ada ketakutan di dalam diri kita. Itu wajar, itu manusiawi. Kita nggak masalah sih. Cuman kita nggak boleh terpuruk dalam ketakutan itu sendiri. Karena kita harus belajar dari Raja Salomo bahwa walaupun dia masih muda, dia anak seorang raja, dan dengan tiba-tiba dia harus diperintahkan membuat sebuah bait Allah untuk Tuhan Allah, itu bukan suatu hal yang mudah. Coba kalau zaman sekarang mungkin kita bayangin kita suruh buat gereja, kita seorang taruna suruh buat gereja, pasti kita Kak bisa tak kita? Kak gimana kita bangunnya? Pasti kita mikir kayak gitu. Cuman kembali lagi kita punya Tuhan Yesus. Jadi Raja Salomo mengajarkan sama kita, dia ngasih contoh sama kita bahwa kita sebagai taruna nggak boleh lemah. Kita sebagai taruna nggak boleh merasa kita kecil, Kak, kita nggak bisa ngelakuin apa yang orang dewasa lakuin, kita nggak bisa ngelakuin apa yang orang lain lakuin. Itu salah besar. Raja Salomo di sini, Raja Salomo tidak mengandalkan kekayaan Raja Daud, tidak mengandalkan apa yang dimiliki Raja Daud. Satu yang dia andalkan, cuman Tuhan. Dia berpengharapan, dia mengamini dan mengimani bahwa dia bisa melakukan semuanya hanya dengan kehendak Tuhan. Dia berserah sama Tuhan. Dia berikan Tuhan, kalau Tuhan pilih aku, Tuhan mau pakai aku, Tuhan harus
semangati aku, Tuhan harus berserta sama aku. Dan dia menyerahkan semua kekuatan dia dan dia berserah sama Tuhan. Walaupun dia kaya raya, dia bisa dengan gampangnya membangun bait Allah, tapi tidak semudah itu. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita ini manusia. Kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa. Kita lahir ke dunia telanjang. Dalam tanda kita bayi, kita nggak bawa apa-apa, kita nggak bawa baju, kita nggak pakai perhiasan, kita nggak punya rumah. Tapi Tuhan menempatkan kita di keluarga, di orang tua yang baik, di lingkungan yang baik, di gereja yang baik. Terlena dengan kita punya 2 tangan, kita punya 2 kaki, kita sempurna. Kita nggak kurang apa-apa. Kita punya uang, kita bisa makan, kita bisa nafas, kita bisa sekolah. Tapi kadang-kadang kita tidak mau mengembangkan talenta yang kita punya. Apa yang kita punya kita nggak mengembangkan. Jadi dibandingkan dengan orang disabilitas, karena dia merasa dia lemah, dia tidak memiliki apa-apa, akhirnya dia mau untuk mengembangkan apa yang dia nggak bisa, apa yang dia nggak punya, tapi dia ingin berusaha bahwa dia ingin sama seperti orang-orang normal pada umumnya. Dia nggak punya tangan, tapi dia bisa melukis lebih bagus daripada kita. Bagus. Karena apa? Tuhan menitipkan talenta di dia dan dia mau berserah kepada Tuhan dan dia mau mengandalkan Tuhan dalam setiap segi kehidupannya. Dia nggak mau menyerah. Mungkin saja ada orang disabilitas lain yang nggak punya tangan, tapi dia tidak berusaha. Akhirnya dia nggak bisa apa-apa. Jadi dia cuma bisa jadi seorang disabilitas yang tidak berguna, yang tidak mau menggunakan apa yang masih dia miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada 3 alasan kenapa kita harus mengandalkan Tuhan. Yang pertama, Tuhan menciptakan kita di dunia dengan baik adanya dan dengan segala kelengkapan yang ada. Kita diberi nafas, kita diberi keluarga, kita diberi orang tua, kita diberi kata adik, diberikan saudara, kita lengkap. Apa yang mau kita minta dari Tuhan? Apalagi yang mau kita tuntut dari Tuhan? Kalau bukan kita yang harus mengandalkan Tuhan, karena kita nggak bisa ngasih Tuhan apa-apa. Tuhan punya semuanya. Yang Tuhan inginkan hanya kita bisa mengandalkan Dia dan gak hanya kepada Dia kita meminta, kita berserah sama Dia. Yang kedua, kita tidak mampu melakukan sendiri apapun yang kita lakukan karena kuasa manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasa Tuhan. Jangan pernah bandingkan itu. Karena kita manusia dan Tuhan. Manusia bukan apa-apa buat Tuhan, tapi Tuhan segalanya buat kita. Ketika kita nggak mau mengandalkan Tuhan, ya jangan harap Tuhan akan memberikan apa yang kalian mau. Kalau kalian hanya meminta, tapi kalian tidak melihat dari sisi apa yang mungkin Tuhan mau buat kita, apa yang ada di hati Tuhan sih tentang kita nggak akan bisa, nggak balance namanya, nggak adil dong. Kita hanya meminta tapi kita nggak mau ngasih apa yang menjadi hak Tuhan. Yang ketiga, dan cuma hanya Tuhan saja yang mampu membantu dan menolong kita dalam segala keterpurukan. Tidak ada yang lain, titik itu mutlak adanya. Nggak ada yang bisa membantu kita selain Tuhan. Kita berasa manusia, nggak akan mendapatkan sesuatu yang sebesar Tuhan. Kita hanya akan mendapat kekecewaan kalau kita hanya berharap sama manusia. Dan semua yang bantuan yang dikasih Tuhan, hikmat, berkat, kasih karunia, apapun yang Dia kasih sekarang itu gratis. Tuhan nggak pernah minta imbalan sama hal itu. Tuhan nggak pernah minta kita harus berikan persembahan perpuluhan, harus 1 juta. Kamu tak kasih pekerjaan, oke. Tuhan nggak bakal minta itu. Hanya saja Tuhan ingin apa yang jadi haknya kamu berikan ke Dia lagi, dan apa yang menjadi berkat Tuhan berikan sama kamu. Tuhan nggak perlu uang dari kamu. Tuhan punya segalanya. Tuhan bisa punya uang banyak. Tuhan bisa buat segala sesuatu dengan hanya Dia berfirman. Tuhan nggak perlu apapun dari kita sebagai manusia. Dia hanya butuh 1. Dia ingin kamu percaya dan hanya mengandalkan Dia, menjadikan Dia satu-satunya
tempat sandaran ketika kamu terpuruk, ketika kamu membutuhkan sesuatu, ketika kamu lemah. Dan Dia yang ingin kamu bersandar dan berpegangan sama Tuhan. Oke, ada 3 cara mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kalau kita nggak melakukan 3 cara ini, kakak pikir nonsen, itu nggak mungkin bisa dibilang mengandalkan Tuhan. Yang pertama, berserah. Ketika kamu bilang kamu ingin mengandalkan Tuhan tapi kamu tidak berserah dan kamu masih ada ketakutan, berarti kamu belum bisa mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Masih ada ketakutan dalam dirimu, kamu belum bisa berserah penuh sama Dia, kalau belum bisa menyerahkan semua keluh kesahmu. Berserah sama menyerah itu berbeda. Berserah itu kamu tetap berusaha tapi tidak mengkhawatirkan hal di depannya. Tapi kalau menyerah, kamu tidak melakukan apa-apa, kamu hanya berpasrah dengan Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa-apa. Beda halnya dengan berserah. Yang kedua, jangan khawatir. Ketika kamu sudah berserah, jangan sampai kamu khawatir. Ketika kamu masih khawatir, berarti kamu belum berserah sepenuhnya sama Tuhan. Karena ketika kamu masih khawatir, berarti ada masih sedikit hatimu yang tidak mengandalkan Tuhan dan masih tidak yakin dengan apa yang bisa Tuhan lakukan untuk hidupmu. Yang ketiga, percayakan. Ketika kamu sudah bisa berserah, kamu tidak khawatir, percayakan. Lakukan apa yang menjadi tugasmu dan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Jadi ketika kamu sudah bisa berserah, kamu sudah tidak khawatir, sudah percayakan masalahmu hari ini, lakukan apa yang menjadi tugasmu sebagai manusia dan Tuhan akan menyepar sendiri ketika Dia akan melakukan tugasnya sebagai Tuhan kita. Dan yang terakhir, sebagai teruna pilihan Tuhan, kita harus mau berkomitmen menghadirkan Tuhan dalam setiap rencana hidup kita kalian. Mau menjadi pribadi yang mau mengikut Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus. Karena ketika kalian berjalan di luar Tuhan, hanya akan ada kesia-siaan. Kalian gak akan mendapatkan apa-apa. Kenapa kakak bilang semua itu sia-sia? Karena tidak ada di luar Tuhan yang akan memberikan kepastian untuk semua jawaban atas masalahnya. Tidak ada orang satupun, sesakti apapun manusia, sesakti apapun ciptaan Tuhan, tidak akan ada yang memberikan jawaban fix atau jawaban pasti tentang apapun permasalahan yang ada dalam hidupmu. Walaupun dia paranormal, walaupun dia dukun, walaupun dia punya vision bisa melihat, tapi tidak ada yang tahu rencana Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, tidak ada yang bisa gantikan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai taruna-taruna Tuhan, harus selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Jadi kita nggak usah khawatir, kita nggak usah berbeban berat, kita hanya butuh berdoa sama Tuhan. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan bantu aku, Tuhan tolong aku, Tuhan aku serahkan hidup padamu, masalahku, semua kehidupanku yang membuat hidupku berat, aku serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Berkaryalah Tuhan, biarkanlah kehendak-Mu jadi atas hidup. Tuhan akan berkarya atas hidup kalian. Amin. Untuk nyanyian respon, mari kita menyanyikan dari pujian yang berjudul Mulia Sembah Raja Mulia. Sembah
Tuhan Allah yang berdalam dengan jatuh surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu yang melimpah pada kami pada hari ini. Barusan kami sudah mendengar firman-Mu ya Bapa, biarkan firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarkanlah kami selalu mengandalkan Engkau, biarkanlah kami selalu berserah kepada-Mu saja ya Bapa, dan biarkanlah kami selalu bersandar kepada-Mu. Biarkanlah anak-anak-Mu ini selalu menyerahkan segala keluh kesah kebahagiaan apapun hanya ke dalam tangan saja ya Bapa. Ya Bapa, dalam rangkaian doa syafaat ini kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau tahu ya Bapa, mungkin masih banyak kejadian-kejadian, musibah-musibah, pandemi COVID-19 yang telah merajalela di bangsa Indonesia kami ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Bapa, Engkau tidak akan memberikan kami kesusahan lebih batas kemampuan kami Bapa. Kami yakin dan percaya di balik semua ini Engkau telah menyediakan berkat-Mu yang indah ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa, untuk kota kami tercinta, kota Surabaya Bapa. Kiranya Engkau berkati kota Surabaya, berkati pemerintah dari yang teratas sampai yang terbawah ya Bapa. Kiranya pemerintah yang telah terpilih dapat menjadi teladan bagi kami, dapat melakukan rancangan-rancangan daerah kami ya Bapa, dan dapat mengurangi korban-korban COVID-19 ini ya Bapa. Kiranya Engkau berikan mereka ketabahan, berikan mereka kesabaran, dan berikan mereka hikmat ya Bapa, agar mereka melakukan tugas mereka tanpa kerusakan suatu apapun. Ya Bapa, juga berkatilah gereja-gereja di bumi ini, terutama gereja GPI Biblikes Surabaya Bapa. Berkatilah gereja kami ini, berkatilah Pak Elia, berkatilah Bu Ana, berkatilah majelis peratua diakan, berkatilah PHMJ, berkatilah komisi-komisi ya Bapak, berkatilah semua karyawan yang ikut andil dalam pelayanan di gereja Biblikes ini ya Bapak. Kiranya apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka laksanakan tugas mereka ya Bapak, dan berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun, dapat sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Bapak. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk keenam berkat-Mu dari berkat PA, PTGP, PKP, PKB, dan PKLU Bapak. Berkatilah dalam pemilihan pengurus dan pelayan berkat ya Bapak. Sertailah mereka, kiranya anggota-anggota pengurus-pengurus yang sudah terpilih ya Bapak, mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Ya Bapak, terutama kami juga berdoa untuk berkat kami tercinta, berkat persekutuan Taruna ya Bapak. Berkatilah berkat persekutuan Taruna kami ya Bapak, dalam segala pelayanan, dalam segala pemberitaan firman ya Bapak. Kiranya walaupun di dalam masa pandemi ini ya Bapak, kami selaku pelayan-Mu mampu melakukan tugas kami sebagai pelayan untuk memberikan firman kami kepada adik-adik pelayan kami, dan kami dapat menyalurkan kasih dan berkat-Mu melalui pelayanan kami ini ya Bapak. Kami yakin dan percaya Kau mampukan kami, Kau beri kami kesabaran, Kau beri kami ketabahan ya Bapak. Juga lindungilah adik-adik kami yang mungkin mereka sedang berada di luar ataupun berada di rumah tanpa bisa keluar dari rumah untuk bersekolah ya Bapak. Kiranya Kau berkati mereka selalu dalam segala sekolah mereka yang selama daring ya Bapak. Biarkanlah apapun yang terjadi sekarang dapat menjadikan pelajaran untuk kami untuk selalu mengandalkan Engkau ya Bapak. Ya Bapak, juga berkatilah adik-adik kami yang mungkin akan mengikuti ujian ya Bapak. Kiranya Engkau berkati mereka selalu walaupun mereka belajar dengan online ya Bapak. Kami yakin dan percaya Kau mampukan mereka, dapatkan mereka nilai yang bagus ya Bapak, agar mereka mampu mendapatkan sekolah yang mereka inginkan ya Bapak.
Juga berkatilah kami selaku pengalayan ya Bapa, berkatilah kami dalam segala pekerjaan kami, berkatilah kami dalam segala kuliah kami ya Bapa, berkatilah dalam segala pelayanan kami, ya karena di tengah pandemi ini walaupun kami bekerja, walaupun kami kuliah, kami mampu tetap melayani Engkau ya Bapa, melayani adik-adik kami ya Bapa, memberitakan firman-Mu, memberikan pelayanan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Untuk kakak kami yang mungkin belum menerima pekerjaan ya Bapa, kami yakin dan percaya Kau mampukan mereka, Kau berikan mereka kesabaran, Kau berikan mereka ketabahan, sehingga mereka boleh bersabar ketika mereka belum mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami landaskan hanya dalam satu nama yang sudah mengajarkan berdoa sempurna. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah menolak pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya memberikan persembahan. Saat benih-benih persembahan dijalankan sambil menyanyikan pujian, kecaplah dan ingatlah. Mari adik-adik kita satu dengan doa. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu. Kami tadi telah memberikan persembahan apa yang kami punya Bapa. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini ya Bapa, agar layak untuk pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Senantiasa juga Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menerima berkat, mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 346, Tuhan Allah beserta engkau.
Adik-adik sekalian, sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita satu doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk berkat pada hari ini, terima kasih untuk segala yang Kau berikan pada hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah-Mu ya Bapa. Kiranya apapun yang kami dapatkan hari ini, apapun yang kami terima hari ini dapat kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Roh Kudus beserta kakak layan di sini beserta adik-adik sekalian dari sekarang sampai selamanya.